a'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin, amma ba'du. Masyarul muslimin, jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan malam hari ini semua nikmat yang dibutuhkan oleh jasad kita masih Allah berikan kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan juga nikmat keimanan. Yang mana dengan tiga nikmat tersebut kita bisa melaksanakan semua aktivitas dunia dan akhirat kita. Maka tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memudahkan semua urusan dunia dan akhirat kita. Kedua kalinya, semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah mengajarkan kepada manusia bagaimana cara beribadah yang baik dan benar. Tidak hanya baik, tapi juga benar sesuai dengan tuntunan wahyu yang telah disampaikan kepada beliau. Dan tidaklah beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diambil oleh Allah kecuali semua wahyu tersebut telah tersampaikan kepada umatnya dengan sempurna. Maka ikuti wahyu tersebut dan insyaallah kelak di yaumul qiyamah kita termasuk dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita berharap mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin, jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ceramah tarawih itu beda dengan ceramah khotib Jumat. Kalau khotib Jumat itu harus tegang, khotibnya harus berapi-api, harus serius, tidak boleh guyon, karena begitu aturannya. Tapi kalau tarawih ini kan selingan katanya, sehingga khotibnya jangan terlalu serius. Saya pernah dibilangin gitu, Ustadz, kalau ceramah tarawih itu jangan serius-serius, kalau bisa stand up komedi sedikit lah. Nanti Ustadz disuruh stand up komedi. Dan memang seperti itu yang disukai, betul nggak? Kalau Ustadz lucu itu banyak yang suka. Makanya kalau Ustadz itu nggak lucu, ya enak sih Ustadz, tapi kurang lucu. Jadi Ustadz sekarang belajar stand up komedi gitu kan. Tapi insya Allah malam hari ini bukan itu yang mau kita bahas. Sedikit para jamaah sekalian, saya menyampaikan sebuah hadis yang kita semua tahu. Hadis ini umum. Anak-anak TPQ hafal, kita semua hafal. Karena hadis ini masuk dalam rukun agama kita, yaitu hadis yang berkenaan dengan rukun Islam. Kita semua sering dengar, tapi karena justru semakin sering dengar itu harus sering disampaikan. Yang paling sering itulah yang biasanya paling sering dilanggar, Pak. Kan begitu. Orang kita ini kalau ada larangan itu berkesan lah dilanggar sajalah. Sholat aja bisa dilanggar gitu kan, tidak harus di masjid gitu ya. Aturan pun begitu, ada aturan itu kan dibuat untuk dilanggar. Kalau aturan itu dibuat untuk tidak dilanggar, ya mohon maaf, jadinya kurang greget gitu ya. Sekarang jangan lihat, semenjak ada aturan, tidak ada tilang di pinggir jalan, waduh aturan itu semakin semeraut. Orang tuh berlomba-lomba gitu kan, akhirnya banyak kecelakaan. Kalau dulu enggak, Pak. Berapa tahun ke belakang itu orang dari jauh tuh kalau ada lampu merah itu yang dilihat ada dua, ono penjagane sama lihat penjaganya ada apa enggak, sama lampu merahnya diperhatikan, Pak. Karena kalau belok kiri tidak mengikuti aturan, perit, nah, gitu kan. Jadi orang tuh berhati-hati banget. Kalau sekarang enggak, wis pokoknya sakarepe dhewe, senggol bacok katanya, gitu ya. Ya banyak kejadian Pak seperti itu. Kan kemarin malam kalau nggak salah di mana ini Pasar Kembang
di pasar itu kan ada yang meninggal tuh, ada ibu-ibu lawan arah. Masa jenengan nggak dengar Pak? Tonggone jenengan loh tuh. Nah itu lawan arah kepelindes sama truk Pak. Iya di Pasar Kembang, jenengan nanti lihat di suara. Saya kemarin kebetulan dengar di SS suara Surabaya. Innalillah itu. Emang ibu-ibu ini, mohon maaf Bu ya, ini sedikit buat ibu-ibu. Ibu-ibu ini, itu berarti Mas Bagus paham tuh. Mak-mak itu ya. Ibu-ibu mohon maaf, perhatikan Bu, sen kiri beloknya kiri Bu, ojo sen kiri belok kanan. Bapak-bapak di belakang ini gak sedang ngikutin jenengan. Jadi mohon maaf, ini perlu dipahami. Biasanya ibu-ibu yang paling banyak kasus seperti itu. Bahkan saya bilang ke istri saya, kowe tak tukono motor, tapi kowe kudu perhatikan rambu-rambu. Benar itu ibu-ibu, masya Allah. Termasuk istri saya juga sering saya omongin gitu. Jadi kalau pas ke pasar itu saya bilang sekali-sekali buat saya digonceng. Makanya yang tak perhatikan itu apa? Ratingnya benar apa enggak ini? Ternyata kalau ratingnya kiri belok kanan, yo sekali-sekali ganti kita yang ya pundaknya ayo sing benar itu ya biasanya gitu. Mohon maaf ini ibu-ibu yang paling sering kalau udah kecelakaan Bu itu jenengan aduh ya Allah teman saya itu kakinya dipelindes dari belakang karena itu tadi belok misalnya kiri belok kanan. Nah ini ibu-ibu banyak kasus seperti itu ya. Bapak-bapak juga ada sih tapi banyakan ibu-ibu ya. Baik para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini saya minta waktu nggak lama 15 menit ke depan ya. Nanti kita tutup pakai witirnya insya Allah 8:30 selesailah. Satu hadis dari Rasulullah SAW berkenaan dengan rukun Islam. Kenapa rukun Islam ini sering harus kita ulangi? Padahal kita semua hafal hadisnya, kita semua tahu. Ternyata sesuatu yang dihafal itu kadangkala kurang dalam pengamalan. Rasulullah SAW bersabda, "Bunyal Islam ala khamsin." Islam itu dibangun kokoh apa ndak itu dengan 5 perkara Pak. Ketika Islam itu kalau kita ingin Islam itu menjadi kuat, maka 5 perkara ini menjadi rukun yang wajib harus dipahami oleh kaum muslimin. Pertama kata Rasulullah SAW, syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Bersahadat, mengakui bahwa Allah itu Rabb yang berhak disembah, tidak ada Tuhan selain itu, tidak ada Rabb lainnya yang harus disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru kita mengakui bahwa Muhammad itu benar-benar utusan Allah. Ketika saya dan panjenengan semua mengucapkan itu, maka kita sudah membuat kontrak dengan Allah Subhanahu wa taala yang mana itu kontrak seumur hidup, Pak. Karena Allah mengatakan kalau siapa yang mati dalam keadaan Islam, maka dia masuk surga, Pak. Maka ketika kita mengucapkan syahadat, itu kita kontrak dengan Allah. Maka jangan main-main, Pak. Kalau kita kontrak dengan pekerjaan saja itu kita serius banget kan? Jangan sampai telat, ada ceklocknya. Kalau di sini kalau sudah muadzinnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, adzannya sudah mendayu-dayu. Entarlah. Ini alhamdulillah, mudah-mudahan saya kalau ngisi di Simo ini termasuk senang. Kenapa? Jamaahnya selalu ada. Kalau banyak kan standar, Pak. Ada. Kemarin saya ngisi di Husada Utama, Pak. Husada Utama itu kan rumah sakit. Harusnya kan banyak toh orang-orang yang nunggu orang sakit. Itu kan sebenarnya wae sholat kudune sholat supaya apa? Supaya mendoakan orang sakit supaya sembuh. Tapi alhamdulillah Isya dan Tarawih itu cuma 5 orang. Makanya banyak ustadz-ustadz itu yang mau ngisi di sana itu pada nggak mau. Nah, kebetulan yang mengurusinya itu ponakannya Ustadz Barit. Ustadz Barit ada jual di sini nggak? Ustadz Barit PCM Wonokromo. Nah, beliau ini salah satu imamnya Masjid Al-Falah dulu. Nah, itu sholat Isya itu orangnya 5 ditambah terawih. Jadi imam itu pada males, Pak. Sampai saya dibilangin Ustadz minta tolong kalau Ustadz punya jadwal kosong, ini terawih, tolong Ustadz kesinilah merapat ke sini. Kenapa? Orang ustadz-ustadz itu kalau dihubungi suruh ngisi di sini pada nggak mau. Kenapa? Gak ono jamaah. Benar, Pak. Saya sudah hampir ini tahun ke-9 saya jadi ngisi di sana. Itu jamaahnya tuh paling banyak 10. Paling banyak tuh 10. Masya Allah luar biasa. Tapi di sini alhamdulillah jamaahnya masih sangat banyak. Ditambah adik-adik yang luar biasa, ibu-ibu ini selalu kebagian kalau ada ruang AC, selalu kebagian yang di luarnya nggak ada AC-nya. Bu, ibu-ibu luar biasa, Bu.
nggak pernah protes. Sekali-sekali bapak-bapak di belakang, kami yang di depan, kan nggak pernah kan? Ibu-ibu bilang gitu kan? Nah, tapi ibu-ibu luar biasa. Mudah-mudahan Allah menjaga keistiqomahan jenengan semua. Maka poin pertama, syahadat itu menjadi perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah bermain-main, Pak. Karena kita berharap ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita berpegang dengan kalimat ini. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia menyampaikan kepada pamannya Abu Thalib, "Wahai pamanku, ucapkan kalimat ini, yang mana kalimat ini akan menjadi salah satu alasan aku untuk membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Ternyata bayangkan, Rasul itu berharap pamannya Abu Thalib ini menjadi orang Islam, Pak. Kenapa? Karena pamannya luar biasa, membela beliau, mendampingi beliau, menjaga beliau. Setelah apa? Setelah ayahnya meninggal, pengasuhannya beralih kepada kakeknya, beralih kepada pamannya. Maka beliau sedihnya luar biasa ketika ditinggal oleh pamannya dalam keadaan kafir. Makanya ini yang perlu kita pahami, Pak. Dulu guru saya pernah bilang, dulu kalian Kristen, sekarang udah jadi orang Islam, maka pertahankan itu. Dan kemenangan seorang yang menjadi orang Islam itu ketika di akhir hayatnya mati dalam keadaan Islam. Makanya al-amalu bi khawatimiha. Amal itu dilihat dari akhirnya, Pak. Bukan sekarang ini, Pak. Sekarang ini proses kita menjaga, Pak. Kita sujud 5 waktu itu proses, Pak. Menjaganya, Pak. Tapi pertanyaannya di akhirnya kita tetap sujud atau enggak? Ini yang perlu kita pahami, Pak. Poin pertama, Islam itu dibangun dengan bangunan kita ketika bersyahadat kepada Allah, mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul kita. Kemudian poin yang kedua, wa iqamis shalah, mendirikan sholat, Pak. Pak, sholat ini penting. Kenapa sih selalu diulang-ulang? Karena ternyata sesuatu yang diulang-ulang itu lagi-lagi orang paling banyak malas untuk melakukannya, Pak. Makanya mohon maaf saya sampaikan di sini, kalau ada saudara kita, kalau ada teman kita, kalau ada sahabat kita, kalau ada tetangga kita ngajak kita, ayo Mas, ayo Pak, ayo Pak De, ayo Pak Le, ayo Bu, sholat yuk. Maka orang seperti itu harus kalian pegang, harus kita pegang, harus kita akrabi. Kenapa? Karena dia mengajak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan malah kita balik ngomong, alah soalim, sholat dewi kono lho, ojo ngajak-ngajak. Ada orang model begitu. Tapi kalau kita mendapatkan orang seperti itu, pegang tangan mereka, sampaikan kepada mereka, terima kasih saudariku, terima kasih saudaraku, engkau telah mengingatkanku dalam kebaikan. Maka orang-orang seperti ini, Pak, kita berharap bisa jadi kami yang ceramah di sini belum tentu masuk surga duluan, Pak. Bisa jadi dari jenengan-jenengan nanti kita saling memudahkan urusan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Poin kedua, yaitu mendirikan sholat. Kemudian bangunan yang ketiga adalah menunaikan zakat. Kita sudah ada di bulan suci Ramadan. Kita punya waktu untuk mempersiapkan diri, hitung harta kita. Hitung harta zakat mal kita, harta yang akan kita keluarkan zakat malnya. Zakat fitrah semua orang ikhlas, Pak. Demi Allah semua umat Islam itu kalau suruh zakat fitrah, mereka ikhlas. Kenapa? Karena sedikit, Pak, nominalnya. Tapi kalau zakat mal itu berat, Pak. Jangan kalau punya simpanan sudah nisabnya sudah mencukupi dan itu ada 100 miliar, jangan bisa hitung tuh berapa miliar, berapa puluh juta yang jenengan akan keluarkan. Kalau bukan karena iman kepada Allah, nggak bakalan keluar itu uang. Berat, Pak. Tapi kalau kita orang itu benar-benar beriman, maka dia akan mengeluarkan zakat malnya. Makanya, Pak, kita berada di bulan suci Ramadan, yang mana zakat fitrah dan zakat mal ini bagian dari bulan suci Ramadan itu. Maka keluarkan, mudah-mudahan Allah membersihkan harta kita. Kemudian yang selanjutnya apa? Berpuasa, Pak. Kita hari ini berpuasa di bulan Ramadan, Pak. Puasa ini menjadi satu kewajiban untuk kaum laki-laki, Pak. Makanya kemarin ada seorang pemateri ceramah di tempat kami, beliau mengatakan puasa itu bagi yang mau, bukan bagi yang mampu, Pak. Kalau mampu semua orang mampu, Pak. Tapi bagi yang mau karena dia beriman, mau karena dia meyakini ini kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau karena dia menyadari bahwa dia yang butuh Allah, bukan Allah yang membutuhkan dia. Jadi bukan
Jadi harus mau punya keinginan untuk melaksanakannya. Kalau bagian mampu, saya pikir orang itu akan berusaha untuk tidak melakukan sesuatu yang menurut dia merugikan dirinya. Karena pahalanya itu besar, tapi kan kita tidak bisa menerima hasilnya saat ini. Maka imanlah yang berbicara di sini. Kalau iman kita ada di situ, maka setidak mampu apapun akan menjadi mampu. Kemudian yang terakhir, para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan haji ke Baitullah. Ini sekarang Indonesia ini lagi ada hashtag kabur aja dulu. Indonesia lagi gelap gitu kan. Dan yang mau kita soroti sedikit adalah orang itu mulai menghitung-hitung. Kalau daftar melalui Kemenak itu berangkat ke sana nunggu 30 tahun Pak baru bisa berangkat. Tapi kalau jalan kaki cukup 3 bulan Pak. Maka sekarang lagi rame orang melakukan apa? Jalan ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Jangan lihat di media sosial itu. Dari Bangkalan Madura itu paling banyak tuh. Ya toh hari ini mereka udah nyampe di mana gitu ya. Kapan hari itu udah ada yang sampai di Cirebon. Sudah hari ke-11. Saya ngebayangin Pak. Ya Allah, pernah mendaki Gunung Arjuna Wileran itu Pak. Itu kaki rasanya mau cuklek Pak. Ini berjalan dari Surabaya ke Mekah, jalan kaki. Wih, nah itu numpak bis, numpak jalan kaki itu. Nah, ya Allah, ternyata orang itu hitung-hitungannya luar biasa. Saya berharap itu hanya bikin konten Pak. Kalau benar-benar mereka wujudkan dalam kehidupan nyata, berat Pak. Yang saya kurang yakin itu apa? Mereka bawa tasnya itu kecil Pak. Isinya apa? Lah jenengan yang pernah umrah dan haji, itu ya Allah tasnya itu Pak, gede-gede. Isinya itu kan tas itu maksimal 25 kilo ya. Dari Indonesia itu berangkat bawa 20 kilo, balik bawa 40 kilo. Lah ini bawa tas Saiprit itu isinya apa gitu ya. Nah kalau cuma paspor toh, masa kelambinnya gak diubah. Terus kain buat ikhramnya di mana kan gitu. Saya bingung gitu. Ya Allah, ini orang nekatnya bagus, niatnya bagus, tapi ya nggak tahu lah, wallahu alam bishawab. Jadi mereka benar-benar berjalan. Itu jalannya ada yang sendiri, ada yang berdua, ada yang bawa anaknya masih kecil kan itu. Anaknya bawa sepeda ontel, itu gimana kesel ya nanti pas nyebrang lautan Hindia itu. Ya Allah, niatnya memang luar biasa. Dia pikir ibadah haji itu kayak dari Surabaya ke Semarang. Kalau di Surabaya ke Semarang aja orang juga malas jalan loh Pak. Kecuali zaman Jaka Tingkir gitu ya. Nah, dulu orang sakti-sakti katanya. Nah kalau sekarang Nabi Muhammad saja berjalan dari Mekah ke Madinah itu nggak makan waktu 1 hari 2 hari Pak. Nah ini dari Surabaya mau ke Mekah. Ya saya nggak tahu apakah pemerintah Republik Indonesia membolehkan atau tidak itu. Ya kalau membolehkan ya monggo juga difasilitasi lah. Karena saya ngikutin juga di YouTube itu ada beberapa vlogger orang-orang yang suka keliling dunia itu bawa mobil Pak. Mobilnya Fortuner. Itu ketika sampai di daerah mana gitu kena banjir, mereka harus nunggu uangnya kehabisan. Lah iku sing go Fortuner duitnya mesti akeh. Itu kehabisan duit, Pak. Lah terus sing go tas sih go duit piro? Apa enggak dibegal tuh jalan? Ini kok nekat orang-orang nih ya. Yang pernah berangkat haji dan umroh pasti tahu susahnya itu. Terus ini jalan kaki, Pak. Mereka hitung-hitungannya begini. 3 bulan 12 hari itu nyampe katanya. Berarti kan 120 hari lah mereka nyampe ke sana. Enak banget ngebayanginnya gitu ya. Nah, belum lagi nyebrang negara ini ke negara ini, kesulitan paspor, visa. Belum lagi mohon maaf bahasanya ya orang mudeng. Nah, nanti kalau pas di Myanmar gitu ya, terus masuk basa Madura dokono, masuk basa Surabaya. Ya. Belum lagi masuk ke Cina, belum lagi masuk ke India. Nah, itu gimana itu? Nah, itu kadangkala niatnya bagus tapi tidak baca kelanjutan hadis. Manis tato'a ilaihi sabil, bagi mereka yang sanggup melaksanakan ibadah haji. Kenapa rukun Islam itu hanya 5? Kenapa kok hanya 5? Kan bisa banyak. Ternyata rukun Islam itu ada yang sunnah, ada yang wajib. Yang wajib inilah yang dicantumkan dalam hadis ini. Ada 5 yang menjadi kewajiban pokok dari umat Islam yang menjadi pondasi. Ketika 5 ini dilaksanakan dengan baik, maka Islamnya akan menjadi baik. Adapun yang lain yang sunnah itu tidak menjadi kewajiban
yang harus terlaksana sesuai dengan perintah tersebut. Dilaksanakan mendapatkan pahala, ditinggalkan rugi. Jadi bukan tidak apa-apa tapi rugi. Ada sunnah-sunnah yang memang kalau ditinggalkan itu bukan tidak apa-apa tapi kita rugi, Pak. Saya sering mengatakan ini. Kenapa? Kalau orang mengartikan sunnah itu ditinggalkan tidak apa-apa, maka orang malas laksanakan sunnah, Pak. Ngapain sholat sunnah? Oh, nggak dosa kok. Benar nggak dosa, Pak. Tapi jenengan harusnya dapat untung pahala jadinya nggak dapat. Tapi kalau jenengan melaksanakannya, paling tidak catatan di amal buku kebaikan itu wajib terlaksana dengan sempurna, sunnah pun terlaksana dengan sempurna, mendapatkan pahala double. Nah, ini yang perlu kita pahami. Rukun Islam yang kita hari ini ada di dalamnya, kerjakan dengan baik. Rukun Islam pun itu kewajiban itu terbagi menjadi dua, wajib ain dan wajib kifayah. Adapun wajib kifayah itu adalah sesuatu yang sudah dikerjakan oleh umat Islam yang lain tidak berdosa. Contohnya apa? Sederhananya ketika mengurusi mayat. Kalau ada yang meninggal, sudah ada yang mengerjakan dan dikerjakan oleh sebagian kaum muslimin, maka kaum muslimin yang lainnya tidak berdosa. Ada yang wajib ain yang dikerjakan oleh orang itu sendiri, yaitu puasa dan sholat. Ini termasuk salah satu yang harus dikerjakan oleh orang itu sendiri. Tidak boleh diwakilkan. Pahami dengan baik supaya Islamnya kita itu menjadi Islam yang baik, Islam yang sempurna. Karena banyak orang yang menjadi Islam tapi mereka tidak tahu Islamnya. Di Margorejo itu, Pak, hampir tiap bulan kami ada orang yang mau masuk Islam. Nah, sekarang Kemenak atau KUA itu tidak mau, Pak, mengislamkan orang di situ. Diarahkan ke masjid-masjid terdekat. Maka mereka datang, itu kita islamkan, Pak. Maka ada seorang kiai bilang gini, Ustaz, kalau ada yang mau masuk Islam itu tanya dulu lah. Tanya mau masuk Islam itu karena apa? Harus jelas. Maka kami sampaikan, Pak, ketika ada orang ingin masuk Islam, maka kami tidak akan pernah bertanya. Kenapa? Loh, jangan kita kebanyakan nanya nggak dang di syahadat uangnya mati dalam keadaan kafir, kan kita juga sakno. Malah kita nanti ditagih sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang datang bilang, "Saya mau masuk Islam," maka segera, Pak, dikumpulkan, disahadati. Ya setelah itu baru dibahas yang lain-lainnya. Syahadat dulu, masukin dulu ke dalam Islam. Baru nanti dibahas maunya apa dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita dan rukun Islam ini menjadi rukun yang tetap kita pegang dalam kehidupan kita, sehingga ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita. Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik dalam kehidupan kita. Allah berikan kita kesehatan. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya dengan baik, sehingga ketika sampai dengan akhir Ramadan, kitalah yang disebutkan orang-orang yang menang, orang-orang yang sukses melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, keluarga kita, anak-anak kita, semua saudara-saudara kita dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qauli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan dengan witir.